Assalamualaikum, selamat siang. Anda menyaksikan spesial program Puncak Ibadah Haji 2024 bersama saya Tiffany Raitama. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia hari ini berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan manajer produksi CNN Indonesia Indria Nursanti yang saat ini masih dalam perjalanan menuju Arafah. Assalamualaikum, selamat siang Santi. Waalaikumsalam, Fanny. Selamat pagi waktu Arafah ini menjelang sampai di Arafah. Oke, baik. Silakan Santi, bagaimana persiapan menuju wukuf, kemudian apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan puncak ibadah haji di Arafah pada hari ini? Saat ini pukul 8:14 waktu jelang menuju Arafah, kami sedang berada di dalam bis yang membawa kami menuju ke Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu wukuf, begitu ya. Perjalanan dari Mekah ke Arafah sendiri sebenarnya sudah dimulai bergelombang, begitu ya, sejak kemarin pagi gitu. Rombongan calon haji sudah mulai memasuki Arafah. Kemudian secara bergiliran ada yang berangkat malam tadi, ada yang berangkat dini hari. Kemudian ini kalau kami tadi berangkat sekitar pukul 7 waktu Mekah untuk menuju ke Arafah. Fani. Baik, Santi, beberapa waktu yang lalu jika saya tidak salah juga sempat meninjau bagaimana persiapan di Arafah terkait dengan sarana prasarana dan juga fasilitas. Bagaimana kesiapan di Arafah terkait dengan fasilitas, apakah cukup memadai untuk calon haji atau calon jemaah haji yang akan melaksanakan wukuf pada hari ini? Alhamdulillah, dari hasil pantauan saya beberapa waktu lalu, persiapan di Arafah sebenarnya sudah 100% ya. Sudah tenda sudah berdiri, kemudian beberapa fasilitas yang mendukung ibadah sudah ada, seperti kasur, kemudian juga toilet begitu ya, kemudian juga pendingin udara, sehingga insya Allah para calon haji ini bisa melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman begitu ya, lebih kusuk di Arafah ini. Kemudian juga untuk makanan juga sudah tersedia, sehingga insya Allah gitu para calon haji ini kesulitan ataupun kekurangan. Fani. Baik, terima kasih Indria Nursanti, manajer produksi CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Mekah, selamat menunaikan ibadah haji. Dan sudah bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, Kiai Haji Haris Hakam, pengasuh pesantren Tahfiz As-Safinah Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah sehat Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Kiai sudah bergabung di program spesial pada hari ini. Kita tahu bahwa hari ini umat muslim yang berada di Mekah, yang berada di Arab Saudi akan melaksanakan wukuf ya, akan menuju ke puncak proses ibadah haji. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa digambarkan kepada kami terkait dengan wukuf ini, kemudian makna dari wukuf itu sendiri gitu. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Tiffany dan para pemirsa, di Saudi Arabia sekarang ini tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini jamaah haji sebagaimana tadi dilaporkan dari malam, dini hari bahkan pagi hari sudah terkonsentrasi ke Arafah. Satu hamparan yang luas di mana 4 juta orang akan masuk ke wukuf Arafah itu. Dan Arafah ini dihitungnya mulai waktu zuhur. Nanti waktu zuhur, ba'da zawal sampai dengan malam. Sampai sebelum terbit matahari besok itu disebut dengan waktul wukuf. Sehingga kalau orang yang tidak sempat pagi ini, atau ini kan informasinya sekarang ini terjadi kredit kemacetan yang luar biasa. Karena jumlah sampai 4 juta yang begitu luar biasa. Maka boleh seandainya dia melewati dari waktu yang sudah ditentukan, artinya masuknya di asar, waktunya di maghrib,
Tapi di sana itu kalau yang masuknya pagi seperti rekan kita dari CNN ini, nanti dia setelah sholat maghrib, setelah tergenam matahari, mereka sudah dikembalikan ke Mekah. Ada yang ke Mekah atau pilihannya wukuf di Muzdalifah. Turun di Muzdalifah sejenak untuk berbekal batu dan besok harinya sudah melontar jamrah. Nah, jadi saya mengagumi informasi dari CNN ini bahwa tidak kurang dari 400 orang yang di safari wukufkan. Ya, 430 orang termasuk juga sekian ratus yang sakit dan orang yang disabilitas, semuanya harus wajib melakukan wukuf karena memang wukuf adalah inti dari ibadah haji. Inti dari ibadah haji dan wukuf juga disebut sebagai puncak ibadah haji. Nah, mengapa Kiai? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Ya, baik. Wukuf itu artinya berdiam. Ya, wukuf artinya berdiam. Apabila dia berdiam sejenak setelah zawal, setelah zuhur, maka dia sudah dianggap berdiam di tempat itu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit, lansia, ya, di safari wukufkan hanya segenap. Ambulan masuk ke ruang wilayah yang disebut dengan Arafah, sekitar 10 menit atau berapa menit, keluar lagi, kembali lagi. Bahkan yang di ruang ICU pun ada ambulan-ambulan yang khusus orang-orang yang di ICU pun tidak tetap dimasukkan situ karena mereka berhitung berapa biaya haji itu kalau seandainya dia tidak wukuf maka tidak sah. Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Apakah rukun haji cuma arafah? Bukan. Ulama mengartikan al-hajju arafah, al-arafah al-arkanul a'zam min arkanil haji. Jadi rukun yang terbesar dari ibadah haji itu adalah Arafah. Jadi kalau dia tidak masuk, tidak berhasil, maka dia gagal hajinya. Oke, baik. Kiai, kita di sebelah kiri layar ini adalah kondisi atau situasi gambaran terkini. Mungkin sambil bisa digambarkan situasi di sana, apa yang sedang dilakukan oleh para calon jamaah haji ini, Kiai? Ya, dilihat dari tayangan kita bisa melihat bahwa ini adalah orang-orang yang berjalan kaki untuk menuju ke Arafah. Jadi saking luasnya, besarnya 4 juta. Jadi kota Mekah itu sudah meluaskan sayapnya sehingga hotel-hotel Aziziyah dan lain sebagainya itu mereka kalau mau ke Mekah sholat itu menggunakan bis sholawat. Nah, ada kelebihannya, dia kalau mau ke Arafah itu dekat, mau ke Mina dekat gitu. Nah, ini kelihatannya, kali ini Jabal Rahmah ini. Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah artinya gunung kasih sayang, gunung di mana pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika dipisahkan itu. Itu wajib tidak untuk para calon jemaah haji ini untuk ke sana juga? Apa masuk dalam satu rangkaian? Ke Jabal Rahmah? Oh, tidak wajib. Asalkan dia masuk wilayah yang disebut dengan Arafah, maka sudah sah. Cuma karena Nabi memang wukufnya di Jabal Rahmah, yang afdol ulama mengatakan kalau bisa naik ke atas. Ke puncaknya, sampai ke atasnya ya. Oke, kalau kita lihat Kiai ini ya jutaan orang dari seluruh penjuru dunia gitu ya. Setiap tahunnya menunaikan ibadah haji. Nah, tapi sama mungkin seperti di tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa dari kalangan lansia atau golongan lansia, mereka yang sakit juga sehingga ada safari wukuf. Nah, hukum dari safari wukuf itu bagaimana, Kiai? Ya, safari wukuf itu sebuah terobosan hasil ijtihad ulama ya di dalam mengistimbat hukum bahwa safari wukuf mau tidak mau harus diperhitungkan dan harus dilakukan. Karena kalau memang tidak wukuf tidak sah. Ya, maka dengan demikian harus ya dengan cara bagaimanapun juga walaupun dalam keadaan dibius, dalam keadaan ya masih dalam keadaan koma, ambulannya itu harus dimasukkan ke Arafah.
Oke, baik. Kiai, kita masih akan lanjutkan dialog Iya. kita. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, program spesial Puncak Ibadah Haji 2024 masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Di segmen sebelumnya, Arab Saudi akan melaksanakan ibadah haji atau puncaknya pada besok ya, memperingati besok. Kemudian di Indonesia hari Senin kita ada perbedaan selisih waktu 1 hari. Nah, mungkin beberapa masyarakat Indonesia bertanya, apabila besok masih menjalankan puasa, ya kan, namun di Arab sudah lebih dulu, itu bagaimana hukumnya, Kiai? Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ya dasar hukum penetapan waktu beribadah itu adalah hadis Nabi yang mengatakan sumu li ru'yati waftilu li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan menutup Syawal, ya, menutup Ramadan dengan Syawal juga dengan melihat bulan. Nah, kalau kata melihat bulan, ya, maka pada saat orang melihat, maka pada saat itu ada tempat melihat. Nah, tempat melihatnya itu namanya matla. Jadi kalau gambaran secara mudah, bumi itu bundar. Matahari itu pada saat terbit di tempat kita berdiri sekarang nih di Indonesia, pada saat dia menampakkan wajahnya, maka disebut dengan fajar pada saat itu. Tempat fajar ini namanya matla, tempat terbitnya. Nah, kalau berdasarkan hadis itu, menentukan waktu itu, menentukan berdasarkan melihat bulan, maka melihat bulannya bukan di negara lain, tapi melihat bulannya di negara kita. Oleh karena itu Indonesia dengan Saudi Arabia yang beda 4 jam, maka otomatis matlaknya tidak sama. Nah, jadi pada saat ditentukan sidang isbat itu tidak didapati ada indikasi kuat adanya rembulan, terbitnya bulan, maka tidak bisa ditentukan. Nah, secara geografis kan Indonesia di timur, Saudi di barat. Secara teori mestinya lebih dahulu timur untuk mendapatkan pencahayaan. Kenapa timur belum tetapi barat sudah? Ini ya jawabannya tidak bisa ilmiah ya, kalau kita lihat para astronom menjelaskan tidak bisa ilmiah karena memang di sini dalam hal ibadah itu yang sangat yang ditentukan itu adalah ketundukan, kepatuhan. Jadi rasionya ada orang mengatakan nggak bisa dong, matahari mestinya lebih dulu terlihat di Indonesia karena secara geografis di timur. Jawabannya tidak seperti itu. Sayyidina Ali pernah mengatakan laukana dinu kulluhu birra'yi fakana mashul khuffi asfaliha la'alaha. Kalau agama semuanya harus berdasarkan akal, harus ada rasionalisasi yang semacam itu, maka membasuh khuf ketika berwudu itu bawahnya. Karena yang kotor itu bawahnya, tapi Nabi mengatakan sapu atasnya. Mbak Tiffany pakai sendal yang kotor atas bawah? Di bawah. Kenapa yang disuruh sapunya yang atas sama Nabi? Ini kan nggak rasional kan? Nah, begitu juga hal-hal yang semacam ini, maka aspek ini disebut dengan aspek ubudiyah. Ketundukan kita dengan perintah itu yang menjadi penting. Kalau memang tidak terlihat, nggak usah kita mengukur dengan negara lain karena jadi masih boleh untuk besok berpuasa. Nggak ada masalah. Ya? Tidak ada masalah. Nggak masalah. Ya? Jadi sekarang Arafah bagi orang Saudi, tapi hari Tarwiyah bagi orang Indonesia. Besok mereka Yaumun Nahar berlebaran, orang Indonesia besok hari Arafah masih sunnah berpuasa. Masih sunnah berpuasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan Kiai, kita akan kembali untuk mengupdate informasi dari Arab Saudi. Berikutnya sudah terhubung dengan kami Koordinator Liputan CNN Indonesia Rudi Prasetyo. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Arab Saudi, Rudi.
Waalaikumsalam, Fani. Baik, Rudi, kalau saya perhatikan masih dalam perjalanan menuju Arafah, bagaimana kondisi di sana, kemudian situasi perjalanannya, apakah cukup berjalan lancar atau sama tadi seperti yang Santi sampaikan, memang agak ada sedikit kemacetan di sana sehingga waktunya mungkin agak tertunda sedikit? Ya, Fani, tadi saya sekarang bersama rombongan tim pengawas haji DPR RI. Kita sedang menuju ke Arafah. Tadi kita berangkat di kawasan sekitar Masjidil Haram sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Selama 2 jam, kita sudah 2 jam perjalanan, kita sekarang baru memasuki kawasan Arafah. Padahal pada saat normal, kondisi di Haram dan Arafah hanya bisa ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Tadi memang Fani benar ada beberapa titik-titik kemacetan yang dilalui oleh kami. Ada beberapa pemeriksaan juga, pemeriksaan maktab, kemudian ada penempelan stiker untuk sebagai penanda bahwa kita bisa memasuki ke kawasan Arafah di sini, Pak Fani. Fani. Baik, terima kasih Rudi Prasetyo, Koordinator Liputan CNN Indonesia. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Kami masih akan kembali dan kita masih akan lanjutkan dialog bersama Kiai usai jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di spesial program Puncak Ibadah Haji 2024. Ya, para pemirsa, kita kalau lihat gambarannya jamaah haji yang sedang berbondong-bondong itu menuju Arafah, ya, yang belum sampai. Nah, para pemirsa, ini kita bisa memahami bahwa kalau sekarang 4 juta, jangan-jangan karena ini memang ada income buat negara, bisa jadi akan diperluas. Kita kalau lihat itu beberapa gunung itu sudah diratakan untuk perluasan Mina, perluasan Muzdalifah, perluasan Arafah. Karena memang ini tidak ada sebuah haflah manusia sebesar haji, tidak ada. Di agama manapun, di negara manapun tidak ada sebuah haflah perkumpulan yang sampai duduk bersama 4 juta, tidak ada. Nah, betapa berarti dia ibadah fisik. Jangan cuma mengandalkan sehat, tetapi kalau kita mau haji tahun besok itu dari sekarang kita latihan. Olahraga yang teratur, makan yang teratur, kesiapan fisik itu. Kesiapan fisik yang penting. Betapa itu menjadi sangat penting. Uang ada, ya, masuk kriteria istitoah, mampu, tetapi di sana kita tidak bisa melakukan ini dan itu karena persiapannya fisik. kurang. Termasuk yang kelihatannya sepele, Mbak Fani, sendal, sepatu. Biasanya orang mau pergi haji itu beli baru. Nah ini masalah nih. Jadi kalau itu apakah pemahaman yang biasanya? Nah kalau memang mau beli baru nggak apa-apa, tapi dipakai dulu. Sendalnya, sepatunya itu dipakai dulu 2 bulan gitu, atau 1 bulan dipakai dulu, sehingga kulitnya itu tidak terlalu keras. Jadi orang memaksakan berat, pulang lecet, sehingga umrah sunnah dia tidak bisa lakukan. Ini hal-hal kecil, ya, terutama yang barangkali yang mesti sangat diperhatikan, jangan sampai ada yang haram yang masuk makanan atau minuman, karena itu menjadi mamnu, hal yang menjaga dia untuk tidak beribadah. Baik, mudah-mudahan kita doakan semoga semua yang menjalankan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, dan juga yang sedang mempersiapkan ke depannya juga bisa berjalan dengan lancar dan juga segera menyusul gitu ya. Semoga semua diberikan kesehatan, keselamatan sampai dengan kembali ke tanah air. Terima kasih Kiai Haji Haris Hakam, pengasuh pesantren Tasfiz Asafina Bogor, sudah bergabung di program spesial CNN Indonesia Puncak Ibadah Haji 2024. Kali ini sekali lagi terima kasih Kiai atas diskusinya. Dan demikian program spesial Puncak Ibadah Haji 2024 siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.